Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke ya, saya mulai saja. Untuk materi kali ini, saya akan mengangkat materi sebuah materi adalah biasa pembuatan cover buku, ya, pembuatan cover. Kalau pembuatan cover itu identik dengan pertama ada judul, di atas ada judul, kemudian di bawahnya ada gambar, kemudian ada keterangan siapa pembuat dari buku tersebut, dan institusi boleh di atas, boleh di bawah. Nah, ini cuma kombinasi saja, ya. Tapi saya mengilustrasikan sesuatu yang umum dan bebas. Kalau sesuatu yang formal dan khusus, mungkin lebih simpel pembuatannya, tetapi yang mungkin yang umum itu malah yang nggak simpel, ya. Kita lihat apa yang saya maksud dengan kesimpelan atau kekhususan tadi, ya. Saya share screen dulu, share screen, ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah layar Word-nya. Jangan lupa layar Word itu selalu ada mistar atas dan mistar kiri, horizontal sama vertikal, ya, kiri sama atas, ya, seperti itu. Kemudian kemarin sudah saya bahas sedikit perihal shortcut, ya, bagaimana cara mengoperasikan dengan menggunakan hotkey, ya, hotkey. Jadi kontrol apa supaya bisa, misalkan mau rata kiri left, kontrol L, rata kanan R, kontrol R, kemudian untuk tebel itu kontrol B, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membuat semacam ilustrasi cover buku, ya, cover. Nah, pertama pasti kita harus meratakan kanan, ya, atau di situ bisa kita lihat Ctrl E. Nah, kita tekan Ctrl E, dia akan ke tengah sendiri, ya. Nah, ini latihan bawah, nah, kalau misalkan kita mau besarkan, ya, kita blok. Cara ngeblok tanpa harus menggunakan mouse, ya. Mouse kan, kalau mouse kan diklik tahan geser seperti ini, ya, diklik tahan geser seperti ini. Kalau kita penggunaan tanpa mouse adalah shift ditahan, ya. Jadi yang di keyboardnya shift ditahan, kemudian ada tanda panah kanan atas, bawah, kanan kiri, ya. Nah, kalau panah jadi gerakan, ya. Kalau kalian kombinasikan dengan N, ya, shortcut N, keyboard tulisan N, itu dia langsung ke belakang. Kalau home depan, N belakang, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau mau membesarkan, kita bisa gunakan ini, menggunakan mouse, ya. Ini tinggal milih angkanya, atau cukup kita tekan Ctrl Shift, lebih besar atau lebih kecil. Nah, selanjutnya karena ini cover buku, tulisannya di depan ada cover buku, kita tebalkan. Kita bisa dengan kondisi masih ngeblok ini, kita bisa tekan B, Ctrl B, arahkan ke sini, atau tekan Ctrl B. Kalau mau miring, Ctrl I. Kalau mau kasih garis bawah, Ctrl U. Kalau mau mengembalikan ke posisi awal, bisa Ctrl Z, atau ini di sini kita tekan Ctrl U, mematikan, Ctrl I, supaya dia kembali lurus. Nah, selanjutnya setelah cover buku, nah, kita akan memasukkan gambar, ya, memasukkan gambar. Sebagai contoh, misalkan saya mau memasukkan gambar tertentu di sini, bisa saya masukkan, ambil insert picture, saya mengambil gambar secara bebas, ya. Saya ngambil aja gambar secara bebas. Masih ada banyak gambar. Oke, ini aja lah. Saya klik insert. Nah, muncul di sini. Untuk melakukan editing gambar, mau melebarkan atau mengecilkan, caranya tinggal arahkan ke dalam sini, klik tahan geser. Nah, ini udah besar, ya. Nah, seperti ini. Apakah cukup sekian? Cukup. Apakah ini mau kita apakan ini? Gambar ini udah ada nih. Misalkan saya mau kasih gambar bingkai. Saya double klik saja begini. Nah, di sini ada yang aktif. Ini untuk bingkai seperti ini untuk seperti ini untuk seperti ini untuk seperti ini. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Selanjutnya saya nggak mau cuma satu gambar.
saya mau cover saya lengkap, ya. Saya mau kasih dengan gambar yang lain. Nah, saya insert lagi seperti ini. Saya ambil picture, kemudian saya cari gambar dulu apa yang bisa saya ambil, saya sandingkan di situ. Misalkan saya ngambil gambar lain, ruangan lain, misalkan nih. Nah, dari sini, klik insert. Nah, cuman gambar ini mau saya letakkan di atas gambar ini, gimana caranya? Ini nggak bisa digerak nih, ya, dia berlawanan. Nah, ini adalah formatnya. Kita lihat di sini, ya, klik di sini. Ini adalah inline with text, ya, inline with text. Artinya apa? Dia jadi satu dengan teks. Dia jadi satu dengan teks. Nah, karena saya mau letakkan di atas gambar ini, maka saya ambil in front of text. Jadi logikanya cuma menggunakan bahasa Inggris saja. Nah, saya letakkan di sini, ya. Nah, selanjutnya saya kecilin dikit. Nah, apakah cukup segini aja? Saya mau ngedit yang lain, ya. Ini saya mau bikin 2. Nah, saya copy paste. Nah, copy paste boleh menggunakan ini home, ya. Ini copy, ya, seperti ini. Kemudian saya paste. Nah, seperti ini. Atau kalau mau paling cepat menggunakan shortcutnya. Shortcutnya di sini Ctrl C, ini Ctrl V. Jadi saya tekan Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah seperti ini. Nah, buat apa sih kayak gini? Yang ini saya mau bikin editing tertentu. Saya double klik saja, saya arahkan ke sini, saya bikin miring. Nah, jadi saya mau bikin ini begini. Nah, selanjutnya ini mau saya bikin ornamen tertentu, atau ini sudah ada begini. Ini kayak semacam channel saja, ada di sini. Nah, saya bikin gitu, ya. Nah, kemudian ini masih belum selesai nih, sudah dibikin bayang-bayang. Saya double klik aja, ambil artistic effect. Misalkan saya mau ngambil ini. Wow, ya, sudah kelihatan cukup menarik, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau cover buku untuk skripsi atau tugas akhir, simpel banget, ya. Tapi ini kita bikin editing yang nggak umum, ya. Nah, misalkan di sini disusun oleh titik 2 nama, misalkan Alia. Nah, ini. Nah, ini harus dikecilin dulu. Daripada saya lama menggunakan ini, maka saya cukup Ctrl Shift kecil gini, asumsi 16. Sekarang tulisannya Alianya, ya, Ctrl Shift saya bikin 14, ya, itu. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau kita mau mengambil gambar lain, ya, layar atau apa, ya, semacam saya mau mengambil layar yang ada tampil saat ini, ya, yang tampil saat ini, misalkan ini. Nah, yang ada saat ini adalah layar saya lagi komunikasi dengan kalian. Di dalam keyboard kita ada tulisannya print screen, ya. Print screen ini saya tekan. Setelah saya tekan, saya letakkan saja posisi kursor aktif ini di sini, ya. Kemudian saya tekan Ctrl V atau paste, ya. Nah, cek. Ini layar yang print screen hasil tampilan layar saya, ya. Alia nggak boleh sembunyi, ya. Alia nggak boleh sembunyi. Lagi jadi model sekarang Alia. Ya. Nah, supaya lebih artistik nih, mau menggantikan ini, gabungin aja gitu lah, supaya lebih cakep. Ya, saya double klik saja, saya ambil artistic effect, saya ambil misalkan yang mana ya, kayak gitu. Ya, pokoknya ini happy kalian saja dalam mendesain cover supaya kelihatan menarik, yang sifatnya umum dan tidak formal. Tapi kalau formal kalian sesuaikan. Nah, misalkan seperti ini. Saya bikin. Nah, supaya bisa gabung dengan di atas, saya klik di sini in front of text, ya. Nah, seperti ini, ya. Nggak cakep amat ini. Kita ganti yang lain artistic effect-nya, ya. Apakah ini masih kelihatan? Akan terlihat beda setelah di print. Nah,
nih bikin kayak gini. Nah, seperti ini. Dikotakin aja. Nah, ambil ini ya. Mau bikin gini atau ini ya, sesuaikan dengan keinginan hati kalian ya. Nah, ini aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hanya sebuah contoh. Kemudian kalau di bawah kita mau memberikan informasi kampus tercinta kita ya, Politeknik. Nah, jalan apa di situ ya? Nah, kayak gini. Di atasnya mau saya kasih garis, saya klik aja insert, kemudian ambil save, klik di sini, ya, save ini, saya tarik ke sini. Nah, supaya garisnya rata, seperti kemarin saya pesan, tekan shift, oke, nggak pas. Nah, cara membesarkan seperti ini, ya, zoom in, zoom out, tanpa harus menggeser posisi yang ini, ya, itu adalah tekan kontrol di keyboard, kemudian ini ada scroll, ya, ada bulatan tengah ini untuk menggunakan scroll. Jadi kalau misalkan seperti ini, kontrol saya tekan, scroll saya geser. Nah, jadinya begini, ya, itu caranya. Tapi kalau di touchpad kalian ada yang bisa dilebarin seperti menggunakan laptop pada umumnya. Ya, misalkan saya ini save, klik di sini, tarik di sini, ya, sudah selesai. Kemudian saya mau pilih save outline-nya, warnanya hitam, kemudian dust weight-nya itu tebal gini misalkan. Nah, ya, ini contoh sederhananya, ya, contoh sederhana. Jadi kalian bisa membuat, kalau misalkan bikin cover, ada cover tugas akhir, nah itu udah ditentukan ukuran fontnya, jenis fontnya apa, itu sudah ditentukan, ya. Tapi kalau sifatnya bebas kalian. Gambar depannya itu kalau namanya kita tugas akhir atau skripsi, seragam semua gambarnya, gambar burung gitu ya. Kemudian kalau untuk ilustrasi umum atau bebas sebebasnya, ya, seperti itu. Nah, oke. Sebelum saya melangkah ke berikutnya, silahkan bertanya. Ada yang tanya? Silahkan. Nggak ada? Cukup? Oke, saya lanjutkan. Interupsi saja kalau mau bertanya ya. Nah, selanjutnya saya enter nih. Saya enter. Ya. Nah, dalam sebuah media informasi, kita kadang itu membuat semacam jurnal kecil. Jurnal kecil itu seperti ketikan koran, ya. Jadi satu kertas itu dibagi menjadi dua, semacam brosur gitu. Saya contohkan, misalkan latihan ini masih tebel. Latihan membuat naskah berkolom. Nah, kalimat ini akan saya kopas supaya memudahkan saya. Kok tengah semua nih? Saya Ctrl A saja. Saya klik di sini, rata kanan kiri. Nah, misalkan seperti ini, ya. Ini saya coba kopas lagi untuk lebih banyak. Nah, seperti ini. Nah, spasinya mau saya tentukan satu saja. Saya blok begini. Ya, kemudian spasi bisa ngambil di sini. Ya, saya ambil satu saja ya, bukan 1,5. Selanjutnya setelah saya blok ini, saya mau bagi lembar layar saya menjadi 2 kolom. Ya, namanya juga naskah berkolom. Ya, ambil page layout. Nah, di sini ada kolom. Kalau mau bikin 2 seperti ini, kalau mau bikin 3 seperti ini. Nah, sebagai contoh. Nah, saya mau bikin 3. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, pertanyaan saya. Nah, siap-siap.
pertanyaan ke saya. Pertanyaan pertama, kalau tadi sudah bikin cover seperti ini, cover buku seperti ini, ya. Saya perlu tahu bagaimana cara kalian setelah kalian setting artistik seperti ini untuk cover, ya. Kalian bisa kontrol warna brightness-nya, ya. Bagaimana cara gambar ini kalian kontrol brightness-nya, kemudian dibuat menjadi warna hitam putih, ya. Bikin warna hitam putih, kemudian bisa kontrol brightness-nya. Ini pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan yang dibagi sesuai kelompok, ya. Kemudian jangan lupa kasih juga contoh nanti pada saat ilustrasinya bikin cover jadi bukan betul-betul misal cover apa gitu ya. Jadi kalau ini kan saya ketik cepat untuk sebagai istilahnya wawasan saja. Nanti kalian bikin lengkapnya. Selanjutnya untuk naskah berkolom. Naskah berkolom ini posisinya kan posisi potret berdiri begini. Ya. Ini posisinya berdiri begini. Bagaimana kalian membuat naskah berkolom itu menjadi landscape? Dengan catatan langkahnya seperti ini. 1 tanpa pembagian kolom, yang di bawah dibagi menjadi beberapa. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Ya, itu. Buat ketikan 1 artikel yang bisa kalian ambil dari internet bebas sebagai contoh. Jadi misalkan membahas mengenai Windows NT atau Windows Network. Kalian ketik, tapi berita kalian adalah bikin dia landscape, informasinya 1 kolom di atas, ya, hanya 1 baris saja. Yang di bawah ada 2 atau 3 kolom, ya, landscape. Ketikannya landscape. Kemudian dalam satu naskah, yang 1 berdiri halaman pertama, yang halaman kedua seperti ini. Gitu. Jadi yang 1 potret, halaman keduanya landscape. Gitu. Kira-kira Ayunda sudah berapa pertanyaan saya? Siap Pak, sudah 2. Sudah 2. Ya. Jadi pertama bikin grayscale ya. Gimana cara kalian bikin hitam putih? Brightness-nya diatur, tunjukin contohnya, langkah-langkahnya dalam bentuk pembuatan cover tema bebas. Ya, tidak resmi. Kalau resmi kalian pasti bisa. Temanya bebas, menarik. Ya, kalau resmi cuman judul, logo, nama, udah itu seragam. Pasti kalian bisa. Tapi saya minta tema bebas. Itu yang ke-1. Terus yang kedua ini ya, naskah berkolom. Ya, naskah berkolom ini dibikin tidur begini ya. Kemudian yang ketiga, dari cover ke naskah berkolom. Jadi yang 1 berdiri, yang 1 landscape ya, yang 1 potret, yang 1 landscape. Betul, Ayunda? Udah 3? Siap Pak. 3 ya berarti ya, masih 3 ya? Siap. Sudah Pak. Sudah. Nah, selanjutnya yang ke-4. Ya, naskah berkolom sudah, segala macam sudah. Saya rasa ya. Yang keempat, saya minta, misalkan dalam kita mengetik matematika, ada rumus-rumus tertentu. Misalkan sigma MC kuadrat. Bagaimana cara menulis rumus pada Microsoft Word? Ya, bagaimana cara menulis rumus pada Microsoft Word? Nah, ya, udah saya kasih kata kunci equation editor. Nah, itu kata kuncinya, equation editor. Ya. Bagaimana menulis atau ngetik rumus-rumus. Misalkan sigma MC kuadrat. Ada kuadrat, ada apa gitu, ya, itu.
Kalau posisi misalkan 10 meter persegi, nggak perlu pakai equation editor, cukup 10M kasih 2, kemudian angka 2 tadi di blok, ada istilahnya superscript. Nah, cari tahu superscript, Superman, super. Yang di bawahnya adalah, yang kalau misalkan meter turun ke bawah gitu, angkanya, ya angka 2-nya di bawah, itu adalah subscript. Ya, cari tahu masalah itu. Ya. Jadi kalau super di atas, kalau sub di bawah, sub 0. Nah, berarti 0 di bawah. Ya. Meter persegi, M kuadrat gitu ya. Berarti superscript. Yang di atas itu kita kasih format superscript. Tapi kalau misalkan sub 0, sub 0-nya di bawah. Artinya apa? 0-nya ada di bawah. Jadi ada yang apa, kalau kita H2SO4. Nah, H 2-nya di bawah, SO4 murni, ya, asam sulfat encer, ya, seperti itu. Nah, bagaimana itu? Sudah 5 ya, berarti ya? Nah, sudah 5. Oke. Saya rasa untuk Microsoft Word-nya sudah selesai, ya, sudah selesai untuk kali ini. Sekarang untuk ini saya close saja untuk Microsoft Word-nya. Saya tidak perlu save. Oke, nah selanjutnya masih tampak di layar kalian Zoom kita. Nah, sekarang kita memasuki Microsoft Excel. Sudah tampil layarnya Microsoft Excel? Ayunda, kasih saya sinyal. Sudah Pak. Ya, sudah Pak. Oke, thank you. Soalnya saya nggak lihat wajahnya, saya khawatir nggak ada orangnya. Cuma Ayunda kelihatan. Ya. Oke, nah sekarang di sini di dalam Excel, ini Microsoft Excel. Microsoft Excel itu identik dengan untuk kalkulasi matematika, ya, atau pada pembukuan, ya. Biasanya kalau saya mengerjakan sebuah form yang panjang memerlukan rumus, kombinasi rumus, huruf dan angka, saya menggunakan Excel untuk lebih mudahnya, ya. Sebagai contoh, saya informasikan saja. Kalau misalkan ini window-nya seperti ini, mungkin kalian sudah biasa pakai, ya. Di sini menu, file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, developer, ini adalah menu. Ya, ini adalah menunya. Selanjutnya, setiap menu di dalamnya ada toolbar. Ini toolbarnya macam-macam. Ya, saya tidak hafal semua, ya, banyak sekali toolbarnya. Nah, selanjutnya kita main di aplikasi sekarang. Nah, sedang ini adalah formula bar, ya, formula bar. Jadi di sini memuat rumus. Sedang ini adalah untuk memposisikan selnya. Ini P A sampai tak hingga, kemudian 1 sampai berapa. Misalkan ini posisi H. Ini bisa kita lihat, kita bisa baca posisi sel. Satu kotak itu namanya sel. Satu kotak itu namanya sel. Bagaimana kita membaca posisi Excel saat ini? Ini adalah H6. Bacanya dari H6. Kalau di sini adalah D4. Kalau di sini adalah C9. Atau kita bisa lihat langsung di sini. Udah langsung terbaca. Ya, ada tulisan C9. D5. E3. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya kecilin lagi. Nah, perlakuannya untuk Excel mirip dengan tabel yang ada di Microsoft Word. Perlakuannya hampir sama. Ya, perlakuannya hampir sama. Oke, saya akan membuat satu ilustrasi. Ya, saya akan membuat satu ilustrasi. Ya, bagaimana mengoperasikan Excel ini. Walaupun kalian sudah bisa, ya, saya ilustrasikan. Ini adalah A, B, C, D. Ini adalah nama posisi sel secara horizontalnya, vertikalnya ada angka, ya. Misalkan di sini saya kasih A, sini saya kasih B, kemudian sebentar dulu, saya memberikan informasi dulu fungsi matematika pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya di sini saya kasih A, ini saya kasih B,
kemudian ini adalah operasinya A ditambah B, kemudian A dikurang B, kemudian A dibagi B, kemudian A dikali B. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya masukkan, entrykan angka acak 10, 100, 20, 30, 50. Yang di sini saya berikan angka acak 50, 100, 30, 10, 66. Nah, cara mengoperasikan fungsi matematika pada Microsoft Excel itu seperti ini. Misalkan saya mau menambahkan, di atas ini adalah informasi penambahan ya. Nah, satu sebelumnya saya memberitahukan bahwa setiap sel ini kan kelihatan ada kotak-kotaknya, tetapi kalau di print dia nggak muncul. Contoh, saya file print ya. Nah, di sini terlihat dia tidak ada garis-garisnya ya, kosong. Nah, jadi Excel itu memberikan sel-sel imajinatif. Nah, selanjutnya ini juga nggak bisa diatur. Bisa nggak ini diatur ke tengah? Cara ngatur ke tengahnya sesuai tabelnya, di blok saja seperti ini, lalu merger and cell. Kemudian ini mau ditengahkan, di blok saja, kemudian center. Ya, kita mulai A ditambah B. Ya, kalau di Excel kita memulai dengan sama dengan. Nah, mouse ini bisa kita gerakkan langsung menuju sasaran. Misalkan saya mau nambahkan ini dikasih tanda tambah ini, baru saya enter. Nah, selanjutnya saya mau mengurangkan, sama dengan ini dikurang ini. Nah, itu menggunakan mouse, diklik ya. Apakah ada cara lain? Ada. Saya ambil contoh, sama dengan panah di keyboard saya gerakin. Nah, ini panah di keyboard saya gerakin. Ini dibagi ini. Nah, kemudian dikali, sama dengan ini dikali ini. Nah, ya seperti itu. Kemudian dibaca, bisa sama dengan, nah kita tahu posisi ini adalah H4. Nah, kita tulis H4 ya, ditambah tanpa spasi, ini adalah B4. Isikan B4. Satunya H besar, yang satunya B kecil. Kapital sama yang biasa, yang kecil. Nah, tapi pasti kebaca. Warna mewakili posisi sel. Saya tekan enter. Nah, sudah ketemu ya. Nah, saya mau mengkoreksi apakah rumusnya sudah benar. Saya tinggal arahkan ke dalam formula bar. Saya klik di sini. Ya. Apakah saya melakukan kebenaran atau kesalahan? Kok A ditambah B sama dengan hasilnya 100 tambah 100 kok 100? Saya lakukan kesalahannya di mana? Saya lakukan kesalahannya di mana? Yuk, silakan menjawab. Kok harusnya kan 100 tambah 100 200? Kenapa? Mungkin itu Pak, tadi karena Ayo berebut bicara aja, nggak apa-apa. Mungkin karena tadi A4 kosong, Mbak. Iya, sepakat ya, berarti ilmunya sama. Nah, kita klik saja di dalam sini. Lawong yang ini terdeteksi benar, yang satunya lari di sini. Ya jelas salah toh. Nah, ini bisa kita tarik langsung ke sini atau kita merevisi langsung diketik di sini. Ya, kalau nggak mau ribet, arahkan saja panah mouse ke sini, tarik aja ke sini. Ya, enter. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kalau kalian mau mengcopy, misalkan ini saya mau copy nih supaya saya nggak ngerjakan sama. Rumus yang di-copy, bukan hasil ya. Rumus yang di-copy. Jadi kalau ini satu variabel ini sama sampai ke bawah rumusnya, maka saya tinggal klik aja, arahkan panah mouse ini ke sini. Nah, tuh. Ya, arahkan panah mouse di sini.
Jadi kita tidak kerja berkali-kali, cukup satu kali dengan efektivitas tinggi. Nah, itu yang saya bilang mengerjakan dengan efektif. Ya, rumusnya sama kok. Yang kita copy adalah rumusnya. Ya. Nah, selanjutnya setelah itu, apakah ada cara lebih cepat lagi? Misalkan gini, ada. Ini semua kan sama, rumusnya sama, ke bawah sama, ke kanan yang berbeda. Di blok saja. Arahkan panah mouse di ujung sini. Jangan ini ya, kalau ini apa yang terjadi? Kita memindah. Ya, kita memindah. Tetapi yang kita adalah geser adalah palang putih, ini kan jadi palang putih. Di sini ada palang copy. Diklik kan, geser. Dah. Selanjutnya kita bikin tabelnya. Di blok, arahkan ke sini. All border. Nah, ini tebelin, gedein. 14. Nah, udah. Ini tebelin. Nah, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Untuk ngeprint itu tekan Ctrl P atau file print. Nah, udah jadi ya. Itu. Tuh, kotaknya udah jadi. Kalau tadi nggak ada kotaknya. Saya back saja ya. Nah, udah selesai seperti ini. Selanjutnya cara memindah sel. Ini mau saya pindahin nih. Di blok saja, arahkan panah mouse di sini, mau dipindahin kemana. Nah, dia ngikutin kita. Nggak mau. Apa yang salah ya? Lah, kenapa? Kenapa dia tidak mau? Daripada saya bingung, Ctrl Z saja. Nah. Oke, pertanyaan. Nah, ayo catat pertanyaan. Ctrl V. Pada saat saya memposisikan untuk posisi ngeprint, kita lihat nih. Wih, tabelnya di situ aja di sudut kiri atas. Saya mau dia di print di posisi tengah. Jadi kotak ini ada di tengah-tengah sini. Ya, bagaimana cara ngeprint supaya ini kotak ini ada di tengah-tengah sini? Ya, ada di tengah-tengah. Pertanyaan pertama ya, sambil dicatat. Saya tekan. Nah, fungsi matematika pada Microsoft Excel. Nah, sekarang saya memberikan fungsi statistik. Ya, fungsi hurufnya besar semua. Fungsi statistik pada Microsoft Excel. Ya, di sini kita gunakan fungsi statistik yang nggak banyak-banyak amat. Ya, saya akan memberikan contoh, langsung saja. Saya berikan contoh. Nomor, nama. Ujian, praktek, teori, skor, rata-rata. Nah, ya, supaya ini bisa bagus, saya letakkan di sampingnya saja. Ya, sebentar dulu. Ya, ini saya. Nah, ada satu studi kasus ya. Coba perhatikan baik-baik. Ini akan saya pindah ke sini. Saya blok. Bentar. Ya. Nah,
ini ada garis putus-putus. Ada garis putus-putus. Saya Ctrl V saja. Nah, ini ya. Kertasnya berdiri. Bagaimana cara kalian mengedit supaya kertasnya portrait? Karena landscape. Pertanyaan sudah kedua. Ya. Pertanyaan sudah kedua. Yang kalau yang tadi, bagaimana cara memposisikan fungsi matematika pada Microsoft Excel tadi berada di tengah-tengah posisi print, ya, di kertas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk fungsi statistik ini, bagaimana caranya kertasnya itu bisa berjajar, ada dua tabel, fungsi matematika di kiri, fungsi statistik di kanan. Jadi dia berjajar seperti ini, ya. Kemudian posisinya apa? Di atas saja, di atas tengah-tengah, nggak usah di tengah bawah, ya. Itu istilah saya center-center, ya. Center-center itu artinya di tengah-tengah semua posisinya. Kalau dari kertas itu yang paling tengah ada di mana? Di situ posisinya. Nah, supaya titik-titik ini hilang. Saya lanjut. Di sini saya misalkan kasih nama 1 M Rizky, ya. 2 Ayunda, 3 Ayla, 4 Muhammad Zaki. Nah, contoh ya, contoh. Nah, saya akan buat ini, ya. Nah, untuk saya letakkan tulisan ujian di tengah-tengah, saya blok ke sini, merger. Untuk ini saya posisikan tengah, merger. Untuk posisikan ini, merger. Untuk posisikan skor, merger. Untuk rata-rata, merger. Ya. Nah, baru saya atur posisinya. Nah, seperti itu. Saya memberikan nilai imajinasi 78, 88, 68, 90, 45, 54, 88, 88. Ya. Nah, dari nilai yang ada, ini ada skor, maka saya akan memberikan total skor. Total skor. Kemudian nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi. Nilai terendah. Nah, ya. Sekarang saya blok dulu. Saya kotakin. Nah, seperti ini. Sekarang saya mulai, ini saya tengahin. Ini saya tengahin. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana saya membuat tulisan nomor, nama, skor, rata-rata itu berada di posisi segaris dengan ini. Nah, di sini. Ya, segaris dengan ini. Jadi nama itu kepotong dengan posisi tengah-tengah itu. Jadi nama di tengah, skor di tengah, rata-rata di tengah-tengah sel. Ya. Itu, ya. Mudah sekali, tapi jawabannya berupa praktek, ya, berupa praktek kelompok, ya, gitu. Nah, sekarang saya isikan skor. Bagaimana kita memberikan skor? Skor itu sum aja, ya, totalin. Sama dengan summary, SUM. Buka kurung, kita blok dari sini ke sini karena nilai ini mau kita ada 100 parameter, mau dijumlahin semua, diblok semuanya. Nih, diblok, saya 2 kali blok sini, tutup kurung atau tidak nggak masalah, tekan enter jangan lupa. Nah, ya. Selanjutnya sama nggak sih sama dengan ini ditambah ini dengan rumus sum, sama. Tetapi bedanya kita cukup mengetikkan sama dengan sum, buka kurung, di blok ada 100, blok aja 100. Tapi kalau ditambah A1 ditambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya, ya, kelamaan. Kita pakai cara yang cepat, sum. Hanya ada sum, kalau perkalian nggak ada, ya, multiple, ya, gitu. Nah, sekarang karena ini sudah sama rumusnya ke bawah, maka saya blok saja ke bawah. Di sini sel ini memuat hasil dari kalkulasi ini dengan ini atau penjumlahan ini dengan ini. Tetapi di sini memuat rumusnya.
Ingat-ingat, kalau di sini memuat nilainya, sedang di formula bar, ini formula bar, ya, itu memuat rumusnya. Ingat-ingat kata kuncinya, ya. Nah, selanjutnya rata-rata. Rata-rata itu kalau kita bilang, pasti kalian tahu rumusnya, ya. Sama dengan buka kurung, sel ini ditambah ini, tutup kurung, dibagi, ada berapa nilai sigmanya? Ada 2, bagi 2. Kalau ada nilainya 3, bagi 3. Ada 10, bagi 10. Itu cara mencari rata-rata. Saya enter 83. Nah, 83 ini saya blok sampai ke bawah. Rumusnya kan sama semua. Tuh, ketemu sama. Ya. Ini saya kopas saja, saya tarik ke sini. Nah, pertanyaan saya, kenapa ini berbeda dengan ini? Ini berbeda dengan ini. Kenapa nggak sama saja? Pertanyaan harus dijawab. Bukan praktek ini. Bukan berupa ilustrasi praktek. Tapi pertanyaan harus dijawab. Kenapa kok 127? 83. Ini 124, ini 79. Mengapa ya? Silakan berebut menjawab. Bisa menjawab kira-kira? Kok beda nih? Kok 127? Ini kok 83? Ini kok 127? Harusnya sama dong. Ya. Rata-rata 78 dengan 88 adalah 83. Rata-rata 88 dengan 88 adalah 88. Bukan 132. Kenapa ya? Ayo. Silakan menjawab. Siap, izin menjawab, Pak. Ya, Radit. Itu yang di formula barnya itu L4, Pak, K4 sama L4, Pak. Teori sama skor dibagi 2 jadi hasilnya 120. Betul, ya. Jadi gampang banget kalau kita mau mau memeriksa, ya. Kita lihat di posisi ini, tinggal klik saja. Bisa klik di sini untuk melihat posisi yang dilakukan kalkulasi, ya. Nah, sedang di sini ini yang sudah tepat. Nih, ini yang dikalkulasi kan. Sedang yang ini yang dikalkulasi mana? Ini sama ini kan salah. Dia ada pergeseran. Ya, seperti itu. Nah. Oke. Selanjutnya, kalau memang sudah bisa, ya. Nah, saya lanjutkan. Di sini ada total skor, nilai tertinggi dan terkecil. Nah, rata-rata ini saya ganti dengan kalimat sama dengan average, average. Bahasa Inggris kan yang dipakai rumusnya. Nah, buka kurung. Ini saya blok ke sini. Saya enter. Saya klik di sini. Saya blok. Nah, selesai. Sama kan rumusnya? Sama seperti rumus yang ini. Sama dengan buka kurung. Nilai praktek ditambah nilai teori, tutup kurung, dibagi jumlah nilainya ada 2, maka 2. Nah, sama rumusnya. Tapi kalian bisa bayangkan kalau parameter rata-ratanya ada 60, A1, B1, C1, lama banget tuh, ya, lama banget. Nah, kita menggunakan kalimat saja cukup. Sama dengan average di drag. Drag itu klik tahan geser, ngeblok, ya. Nah, silahkan gunakan cara yang menurut kalian praktis. Kalau saya praktis itu namanya rata-rata ya pakai average aja. Nah, sekarang total score. Oh, total score ini tambah ini, bisa kan? Sama dengan ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini, enter. Ya, bisa. Nah, tapi kalau kita lebih praktis sama dengan sum. Buka kurung, arahkan sini blok, enter. Nah, lebih praktis itu. Bayangin kalau kita menggunakan cara ini, ya, menggunakan cara ini, ada 100 parameter ke bawah. Wow, lumayan ngetik itu, lama banget, ya. Nah, tapi kalau cara ini cukup mengetikkan SUM, nih,
cukup mengetikkan SUM K4.2 itu sampai dengan ya. Dari K4 sampai dengan K7. Ya, seperti itu. Jadi dari ini K4 nih, bisa lihat di sini. Ini K4 di sini sampai dengan K7. Ya. Nah, udah ketemu. Ya. Nah, sekarang kalau total skor sudah ketemu, sekarang nilai tertinggi. Nah, sama dengan nilai tertinggi adalah maksimum. Nah, daripada baca, ya, udah tinggal blok saja. Nah, nilai tertingginya dari sini 88. Kalau ini nilai tertingginya adalah 90. Kita buktikan. Sama dengan max, buka kurung, blok dari sini sampai sini, enter. Nah, kemudian nilai terkecil sama dengan min, buka kurung, blok sampai sini, enter, sama dengan min, buka kurung, blok dari sini sampai sini, enter. Nah, bagaimana untuk yang sini? Saya persilakan di copy saja. Ada. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Saya hanya memperkenalkan rumus statistika yang sederhana saja, min, max, average, sum, seperti itu saja. Kalau untuk lebih lanjut bisa dipelajari lebih dalam karena kita tidak bidangnya di bidang administrasi ya, administrasi keuangan yang harus tahu semua. Ini kita cuma menggunakan sesuai kebutuhan saja. Oke ya. Nah, selanjutnya nih, kalau nilai teori dan nilai praktek dengan nilai rata-rata sekian, kita akan menentukan kelulusan status. Ini saya blok, merge cell, ya. Dengan nilai rata-rata 83, oh pasti lulus. 79 lulus. KKM-nya asumsikan kita sekitar 75. 49 nggak lulus, 88 lulus. Kita akan meminta komputer untuk berpikir. Karena ini kurang panjang, di blok saja, merge lagi, measure off, measure on. Nah, kita menggunakan conditional if. Sama dengan if, buka kurung, klik 83, ya, logical test. Jika nilai ini KKM kita sepakati 75, ya, lebih besar sama dengan 75, kita lihat nih, kalau di komputer kita menggunakan apa? Bentar ya. Oke, waduh saya lagi diserang banyak. Saya WA saya matiin dulu ya, WA-nya saya matiin dulu. Oke ya, nah sudah WA-nya aman. Di sini di komputer saya menggunakan titik koma. Siapa tahu di komputer kalian menggunakan koma saja. Saya menggunakan semikolon atau titik koma. Siapa tahu kalian cuman pakai koma saja. Ini saya titik koma. Berhubung ini bukan angka, melainkan kalimat, maka saya beri tanda kutip. Jika nilai si Muhammad Rizky lebih besar atau sama dengan 75, maka dia lulus. Saya ketikkan lulus. Tutup kurung, ya. Saya min dulu. Selanjutnya, jika tidak gimana? Tidak lulus dong. Nah, atau remedial saja. Remedial. Tutup kutip, tutup kurung. Nah, saya tekan enter. Wih, lulus. Ya. Nah, sekarang saya copy saja ke bawah. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Nah, seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Jika if M4 atau nilai rata-rata dari dari sel nilai rata-rata sama dengan atau lebih besar 75, itu statusnya lulus. Bagaimana di luar angka 75? Remedial.
kita akan membuktikan apakah rumus ini bekerja. Ya, kita akan membuktikan apakah rumus ini bekerja. Excel itu bersifat update. Jadi begitu ada perubahan angka, rumus akan mengikuti perubahan tersebut, tidak perlu di-refresh. Misal, Muhammad Rizky ini ternyata bohong-bohong sebenarnya nilainya 74. Nah, misalnya ini contoh ya. Ini bohong-bohongan loh Rizky, jangan ngamuk kamu ya. Nanti ngamuk ke saya. Ini contoh ya. 74. Ini 50 ternyata. Wah, Rizky bohongin saya nih. Nilai rata-ratanya 62. Nah, otomatis rumusnya akan mengatakan remedial ya. Nah, wah ini 4 SKS dapat C. Wah, remedial ini gitu. Ya. Nah, misalkan ternyata setelah mengikuti ujian dan penambahan pelatihan-pelatihan, ternyata nilainya pas-pasan 75. Ini 75, kita cek. Karena KKM-nya 75. Lulus. Ya, lulus. Karena apa? Rumus kita di sini mengatakan jika M4 lebih besar sama dengan 75 maka lulus, jika tidak remedial. Nah, ternyata dalam perjalanan si Ayla yang tadinya angkanya merdeka saja 45 ke 54 ya, beda tipis ya, beda 10 tahun. Ya. Ini ternyata sudah mengalami remedial. Ya, dan nilai terakhir dia mencapai nilai 80. Terus di sini nilainya adalah 82. Kita cek. Nah, lulus semua. Karena Excel bersifat update, maka dia setiap ada perubahan pada inputnya, maka proses itu akan bekerja dan output akan dihasilkan. Ya, kalau Excel gitu, in, proses, output, 3 hal. Ya. Nah, pertanyaan tadi sudah berapa? Ayo. Pertanyaan tadi sudah berapa? Siap, Pak. Ya, silakan. 3 pertanyaan, Pak. 3 pertanyaan. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Nah, saya rasa untuk Excel saya cukupkan 3 pertanyaan saja dulu. Ya, cuman saya rasa 3 pertanyaan saja dulu. Ya, karena nanti akan saya lanjutkan pada minggu depan untuk Excel yang versi kedua. Kalau Word kan versi satunya sudah, ini versi kedua, ya, seperti itu. Nah, jadi jawaban kalian adalah berupa video, rekaman, screen recorder, rekaman bahwa ini loh caranya begini, cara jelasin, gitu loh. Ya. Nggak ada istilahnya adik-adikku di TLP nggak bisa, pasti bisa. Ya, yang nggak bisa itu yang nggak belajar. Ya. Kalau kalian itu kan pelajar mahasiswa yang baik, terpilih dari semua tempat dan yang terbaik, pasti bisa, ya. Gitu aja. Oke, ini sudah saya terangkan di sini, ya, fungsi matematika dan statistik. Ya, seperti itu. Nanti kalau materi kita sudah mulai habis, boleh kalian misalkan bertanya, bagaimana dengan accounting? Ini saya gunakan di accounting. Ya, gitu. Ya, kebetulan saya juga bisa accounting, ya, akuntansi. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh, nggak apa-apa. Ini saya stop dulu. Kalau memang belum ada pertanyaan, saya stop share. Nah, oke. Ya, kelihatan semua wajahnya. Wajahnya mana nih? Karina, Aryogi, Andika, Gali, Yudhya, Aki, Rio. Wajahnya tampilin semua. Kita udah selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Target kita kayaknya nggak kepenuhan untuk belajar AutoCAD, karena seharusnya kalau misalkan sebelum UTS sudah selesai kita materi DTI, maka saya bisa mengajarkan mengenai AutoCAD, tapi nggak apa-apa, nanti kita ambil waktu di luar sesi ini saja, nggak apa-apa. Ya, jadi misalkan selesaiin dulu DTI-nya, nanti sesi-sesi Sabtu Minggu nanti saya bisa mengajarkan AutoCAD-nya, ya, nggak ada masalah. Monggo silakan. Ada yang ditanyakan?
Silakan. Ayo. Siap, izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan Rizky. Untuk pertanyaan MS Word yang tadi dibikin video lagi dengan MS Word yang minggu lalu Pak. Siapa Pak? Mau dipisah? Boleh dijadikan satu, mau dipisah sih. Kalau bisa jadiin satu aja ya. Jadi kalian nggak banyak pembahasan. Microsoft Word-nya yang pertama kemarin, yang kedua yang sekarang dijadikan satu saja. Gitu aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan udah terlanjur bikin segala macam, nggak apa-apa kalau gitu ya sudah. Tunai itu udah tugasnya. Tapi kalau belum dijadikan satu saja. Kayak gitu. Iya Pak. Nah, oke. Monggo silakan. Ada lagi? Ada lagi? Jumlah kita ini sebenarnya berapa? 21 apa 2? Di sini terdata 21, tapi Yudea itu 24. Nomor absennya 24 ya. Ada yang nggak hadir? Nggak ada yang hadir? Totalnya 24 Pak Taruna. 24. Taruna Taruni. Cuman yang saya lihat ini dengan saya 22. Berarti ada 3 orang yang nggak hadir hari ini. Iya betul. Ada yang tahu? Kenapa? Kendala sakit atau apa? Nggak ada informasi. Oke lah, nggak usah dijawab ya. Kalau kalian enggan untuk menjawab, saya memahami. Biarin urusan mereka. Mungkin ada kendala, kita positive thinking saja. Yang penting tugas itu kalian on the team ya. Saya sudah mengatakan ya, ada salah satu kelompok yang kerjanya kurang kerja tim ya. Bisa jadi satu hal yang masalah dalam satu kelas itu pasti ada beberapa yang tidak kondusif. Itu suatu hal yang wajar. Dalam satu kelas pembelajaran pasti ada yang terbaik dan terjelek. Itu hal yang wajar ya. Nggak mungkin bisa rata-rata sama ya. Kita masak juga kadang itu ada yang kosong, ada yang fine-fine saja. Ya, itu sesuatu hal yang lumrah ya. Nah, itu saja. Ada lagi yang ditanyakan, monggo silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, ayo. Silakan. Iya. Untuk pertanyaan yang Miss Word Pak, nomor 5 itu bagaimana ya Pak maksudnya Pak? Microsoft Word nomor 5. Ada yang bisa bantu yang nomor 5? Rizky tadi catat mungkin. Rizky, nomor 5 apa ya Rizky? Kok saya lupa ya? Izin Pak, untuk nomor 5 itu mencari tahu superscript dan subscript Pak. Oh iya. Itu bukan nomor 5 sebenarnya ya. Itu bagian dari nomor 4. Kalian kan sudah menggunakan equation editor. Cara editornya gimana sih? Menggunakan equation editor, kemudian ditambah, itu jadi satu sebenarnya. Bagaimana membuat di luar equation editor, kalian cuma membuat bagaimana membuat superscript sama subscript ya, gitu. Saya kasih clue, toolbarnya, gambarnya ada gambar teks, kemudian ada gambar atasnya gini X atau X di bawahnya. Itu adalah superscript dan subscript. Gitu. Itu adalah super dan subscript. Ya udah saya kasih petunjuk. Petunjuknya adalah ada teks dengan ada X di atasnya itu super, yang di bawahnya adalah sub. Nah, gitu. Ya, jadi itu di luar equation editor. Ya, oke lah, itu kelima ya, benar kelima dah. Saya asumsi saya itu beda sih. Oke, ayo seperti itu. Lanjutnya silakan. Ya Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Lanjutan. Nggak ada? Oke. Kalau gitu begini. Siap, cukup ya. Radit ingetin saya ya, untuk perihal UTS
saya cuman minta pengumpulan tugas saja. Ya, tolong diingatkan Radit. Radit nggak pernah WA saya bingung. Ayu juga sombong sekarang. Alia apalagi. Karina pura-pura lupa. Ya, minta tolong ingatkan saya. Apa emang Pak Karina? Iya, kalau nggak Argian aja tegur saya. Oh Pak, ini apa sih Pak? Ya, ingat loh. Basarnas Pak, Basarnas. Oh Basarnas, oh iya. Mbak Sarnas itu, bukan Basarnas. Ya, jadi tolong diingatkan saya kalau untuk waktunya UTS kita ganti dengan pengumpulan tugas saja. Ya, tugas yang saya berikan yang sebelum-sebelumnya selesaikan di UTS itu. Udah itu saja. Saya tidak menambahkan ujian teorinya ya, enggak saya tambahkan. Paling nanti pada saat UAS saja. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau pada saat UTS hari H kita pengumpulan tugas sama nanti mungkin pemateri saja kayak gitu. Ya, karena saya prioritas pada keterampilan. Jadi masing-masing harus bisa. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Monggo silahkan. Nggak ada? Cukup ya? Ya, cukup Pak. Oke. Ya udah kalau gitu saya terima kasih atas waktunya. Saya yakin kalian mampu dan bisa karena dasar teknologi informasi itu sesuatu yang digunakan secara umum dan sudah kalian kerjakan sebelumnya. Kayak gitu. Kenapa? Arkian mau bertanya kira-kira? Atau Jaki? Sinyalnya putus-putusin. Ya, cukup Pak. Cukup ya? Ya udah kalau gitu terima kasih atas waktunya. Saya tunggu tugas-tugasnya. Kalau diperlukan asistensi kabari saya untuk latihan supaya kalian lebih sempurna. Tapi kalau merasa sudah cukup dan bisa, silakan secara percaya diri tampilkan. Tidak ada kata gagal. Gagal itu cuma predikat, tetapi hasil akhir juga selesai kok. Ya, kemarin gagal itu karena apa? Back to basic. Ya, tetapi nanti bagaimana nanti kalian kalau presentasi jangan seperti itu. Betul-betul forward, ya, fast forward, moving forward. Ya, tidak ada presentasi tulisan kalian bacakan. Tulisan tempelkan tapi kalian menceritakan, menjelaskan, bukan membaca tulisan tadi. Seperti itu. Itu kekurangannya ada di situ, ya. Selanjutnya latihan pasti bisa. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa say hello di WA group ya. Kalau ada apa-apa silahkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.